Halo Prama, kembali lagi di Radio Anak Muda sama gue Saka. Dan hari ini gue nggak sendiri lagi nih. Kalau kemarin kan gue ditemenin sama Billy, hari ini gue ditemenin sama host lagi nih, host baru yang akan bahas soal dunia perbucinan. Siapa lagi kalau bukan Loli? Halo Loli. Halo Saka, halo Prama. Aduh, ya teman-teman pasti udah tahu lah nih Loli siapa kan? Nggak tahu sih kalau Saka sih. Aduh, masa sih? Nah, hari ini kita mau bahas soal pancaroba hati, sehat atau toksik. Nah, pancaroba hati ini apa sih sebenarnya? Loli coba jelasin dong. Kalau dari kata pancaroba sendiri berarti perubahan dong ya. Cuman ini perubahannya hati nih Saka. Mungkin Saka pernah gitu. ngalamin perubahan hati. Kalau perubahan hati sih jatuhnya namanya sebutannya kayaknya bukan pancaroba deh. Jatuhnya mood swing biasanya tuh.
Iya sih. Nah, terus kalau Pancaroba Hati ini ke arah apa sih sebenarnya buat Loli ini? Kalau pancaroba sendiri ya, kalau menurut Loli sih lebih ke arah yang kadang moodnya baik, kadang tiba-tiba ngambek karena pernah di Itu ghosting mood swing. mungkin. Iya, karena Oh, di PHP-in. ya, Kan banyak berarti faktor ya kan. berarti kalau menurut Loli ini Pancaroba Hati ini kata lain dari mood swing ya? Iya, something like that lah. Kalau aku sih gini, pancaroba itu kan kalau kita tahu kita nih udah mengalami musim-musim pancaroba yang kadang panas, harusnya musim panas tiba-tiba hujan, harusnya musim hujan tiba-tiba panas. Nah, sama nih kayak hati ini. Hati ini kadang-kadang susah ditebak juga ya kan? Nah, kalau dari aku sendiri pancaroba hati ini lebih ke arah dimana yang harusnya hubungannya itu baik-baik aja, kita malah negative thinking, terus kita sering kepikiran kayak kita kepikiran Iya. yang jelek terus. Nah, kalau dari Saka sih biasanya kayak gitu pancaroba hati itu. Nah, terus ini ada pertanyaan nih buat Loli ini, Iya. mengapa banyak perempuan yang lebih sering mengalami pancaroba hati dibandingkan dengan laki-laki? Cuman kalau menurut Saka enggak juga sih. Kalau menurut Saka sama aja. Kakak pernah Laki-laki soalnya lebih kan. banyak, mohon maaf. Laki-laki lebih sering tersakiti. Pembelaan ya, oh itu tidak benar. Oh harus. Jadi sebenarnya itu kebanyakan perempuan karena perempuan lebih memainkan perasaan daripada logikanya. Kalau laki-laki kan logika, mereka berpikir dan mengesampingkan perasaan. Kalau cewek, cowoknya berubah dikit, dia kenapa ya? Oh thinking, negative thinking. Pasti Saka pernah ngalamin kan? Nah, karena Saka tim cowok nih. Cowok itu sebenarnya juga mengalami, cuman gak kayak cewek. Kalau cewek ini kan dia lebih sering cerita sama temen kan. Kalau cowok ini lebih suka dipendam sendiri. Nah, Betul. kalau menurut Prama, mana nih? Lebih sering cowok atau lebih sering cewek sih? Kalau Saka tim cowok. Terus tim cewek Nah, sih hashtag tim Saka. cowok. Maaf ya Nah, kita nggak satu tim. hashtag tim cowok lebih tersakiti. Cewek. Ya. Nah, daripada kita makin dalam lagi nih, kita mau sedikit nyetelin lagu. Nah, lagunya ini dari aku dulu nih lagunya nih. Aku mau bawain lagu dengan judul Monolog. Penyanyinya Mas Pamungkas. Nah, jadi lagu ini sebagai perwakilan dari teman-teman yang sering tersakiti tapi masih mempertahankan. Waduh. Nah, sebelum kita mulai lagunya aja, teman-teman boleh sambil ngisi di event chat. Menurut teman-teman yang tadi, tim cowok atau tim cewek? Kalau Saka sih tim cowok, kalau Loli tim cewek ya kan? Nah, daripada kita makin lama bahasnya, kita langsung masuk ke lagunya aja. Enjoy the song, Prama. Waduh, udah ada 2 tuh. Nah, tadi lagunya tuh ada kata-kata kayak alasan masih bersama bukan karena terlanjur lama, tapi rasanya yang masih sama. Waduh, Kena banget ya. itu dalam tuh. Nah, lah itu lagunya sebenarnya kena tuh. Buat teman-teman yang udah disakitin, udah diselingkuhin, tapi kok masih dipertahanin gitu. Nah, Si sayang Saka berhubung gimana bahas. sih? Nah, ya gimana ya? Nah, kita mau bahas-bahas soal ini nih. Aku mau nanya sama Loli, kenapa ada orang yang udah diselingkuhin, udah disakitin, tapi masih sulit ngelepasin? Padahal kayak udah sering negative thinking, terus kayak hubungannya tuh udah toxic gitu loh. Nah, menurut Nona kan udah dibaca Nona di sini. Menurut Loli sama teman-teman Prama gimana nih di sini nih? Alasannya simple banget. Karena mereka masih menganggap oh ini hanya fase. Simple kan? Dia hanya mikir ini paling cuma sebentar doang kok. Ntar juga besok dia berubah. Kan dia waktu dulu gua kenal nggak kayak gini. Dia tuh baik, dia penyayang, dia ngejagain gue banget. Jadi saat si cowoknya atau si ceweknya mungkin selingkuh, dia hanya berpikir ini cuma fase, besok juga berubah. Saka pernah selingkuh nggak nih? Enggak, kalau Saka diselingkuhin karena Saka sadar diri. Aduh. Saka ini nggak good looking, jadi gitu. Aduh, itu jahat sih kalau lihat dari good looking. Loh, kalau kita sadar diri, kita bakal lebih ngejaga gitu loh. Biasanya kayak gitu. Nah, kalau dari aku nih, kayaknya nih ini sih Loli ini tadi bilang cowok itu awalnya dia kayak sayang. Sebenarnya bukan awalnya dia sayang terus dia sikapnya berubah, bukan. Aslinya sifatnya kayak gitu, cuman kita aja nggak tahu. Gitu itu loh. makanya kan udah aku bilang cewek-cewek tuh mikirnya ini cuma fase tapi padahal itu sifat aslinya.
Nah, bener sih. Terus aku mau nanya nih. Nah, kita mau bahas-bahas yang lain nih. Menurut Loli, nah kayak hubungan tadi itu sebenarnya bagus apa enggak sih dipertahanin? Ya itu mah udah jelas nggak bagus lah. Buat apa dipertahanin kalau dianya juga sakit hati sendiri kan? Ya namanya diselingkuhin, emang Saka mau dipertahanin yang udah selingkuh? Aku sih no Ah. ya. Kalau di pengalaman Saka itu 3 kali diselingkuhin sama cewek yang sama. Jadi ceweknya sama nih, masih pacaran sama dia. Diselingkuhin pertama masih mikir dia masih bisa berubah. Diselingkuhin lagi, ya udah waktu itu putus ya kan. Dia ngajak balikan. Diselingkuhin lagi. Nah 3 jadi kali. udah nggak patut dipertahankan Saka. Nah, dari itu udah Saka lepas sih. Nah, Bagus. terus aku mau nanya nih. Nah, soal hubungan ya kan. Kita mau ngomongin soal hubungan yang di publish atau di private. Nah, kalau menurut Loli, lebih suka hubungan itu di private atau di publish sih? Ini dari pandanganku ya, aku lebih suka yang Iya, pandangan dipublish. pribadi. Di publish Aku lebih kemana suka biasanya tuh? Di Ya publish ke gimana tuh? sosmednya, paling ke snapgramnya. Hmm, Kalau kalau Saka, dari teman-teman, kalau aku nih, nanti Prama boleh nih. Kalau dari aku sendiri, aku sebenarnya nggak terlalu mementingkan apakah itu di publish atau di private. Cuman aku lebih suka di publish. Aku suka di publish sih, cuman lebih suka di publish di orang tua, dikenalin sama orang tuanya tahu kita pacaran. kelihatan Jadi ya. kan mau pacaran mau jalan tuh enak gitu loh. Iya langsung tahu orang Kalau tuanya ya, bagus iya, sih. nah kalau misalnya urusan di publish di sosmed atau enggak, itu aku lebih nggak peduli sama itu, karena kalaupun memang di private tapi orang tuanya tahu dia pacaran sama aku, ya kalau dia selingkuh orang tuanya udah ngover lah, udah backup gitu loh, dapat Bener backup sih. orang tua. Nah terus kalau menurut Loli hubungan, nah kan tadi kan Loli lebih suka di publish di sosial media ya kan. Nah Yes. menurut Loli ini itu sehat atau enggak sih? Itu termasuk hubungan yang sehat atau toksik sih ketika kita nge-publish hubungan gitu? Kalau dari aku sendiri sih aku anggapnya ya itu baik sih. Tapi ada beberapa yang mungkin kiranya nggak nyaman jadi bisa jadi toxic juga. Kalau dari aku sih it's okay. Gitu. Nah kalau aku sendiri untuk hubungan yang dipublish aku nggak bisa berkomentar apa-apa. Cuman kalau misalnya urusan toksik atau enggak, itu lebih ke arah aku lebih suka bahas ke hubungan yang private. Nah hubungan yang private ini biasanya ada hubungan yang ketika kita private justru pasangan kita yang lebih suka dipublish ini dia lebih sering negative thinking, terus lebih sering ngemikir kayak dia nih nggak mau nge-publish hubungan, kenapa sih, emangnya dia punya gebetan yang lain. Nah biasanya mikir ke situ tuh, Jadi itu jadi penyakit tuh. overthinking. Dia malu ya punya gue ya. Nah teman-teman Prama gimana nih? Single in public, have a boyfriend in private. Aduh. Public Tapi nah biar tergantung kedewasaan masing-masing tuh Sak. Ya benar, Iya. itu benar, tergantung kedewasaan masing-masing. Cuman kalau menurut Saka sendiri itu ada, setiap orang punya preferensi masing-masing. Nah, preferensi masing-masing itu kadang memang sedikit tricky ya kan kalau bisa kita bilang. Jadi kadang-kadang jadi masalah. Nah, kalau saran dari Saka biasanya cobalah untuk saling terbuka dari awal, saling punya perjanjian di awal. Misalnya ketahuilah sifat pasanganmu sejak awal, maksudnya bagaimana dia bersikap, bagaimana dia lebih suka hubungan yang dijalanin itu bagaimana gitu loh. Ya, komitmen ya Nah kan. bener. Tapi kalau di private nahan jealous itu bener. Terus juga gini, kalau misalnya di private kita mau curhat jadi bingung. Nah, Iya. Nah sebelum kita bahas-bahas soal curhat nih, kita mau setelin lagu lagi dari Prama. Nah teman-teman Prama masih boleh kok request lagu, nanti kita setelin semua kalau sempet. Nah lagu yang pertama dari Rio, judul lagunya Jomblo, penyanyi Saikoji. Salam atau pesannya, selamat datang buat para jombloan dan jomblowati. Weh jangan salah, siapa tahu di Prama nih ada yang dengerin bareng pasangannya, kan kita nggak tahu. Selamat menikmati malam minggu kalian dengan hati yang kosong. Ingat, masih ada Tuhan yang selalu mengisi kekosongan hati kalian. Jangan bersedih. Waduh.
berubah Gak ya. jadi Mas Rio. Gak jadi. Tadi saya mau tegur gak jadi. Nah, ini ada lagu nih dari Anastasia, judulnya Nothing. Penyanyinya Bruno Major, pesannya selamat malam minggu. Singkat ya. Wah, singkat banget. Untuk membuka ya di sini ya. Nah, daripada kita bahas makin panjang makin kemana-mana, kita langsung dengerin aja lagunya dari sekarang. Mas Abe dipersilakan untuk nyetel lagunya Enjoy the Song, Prama. Waduh, lagu yang pertama nih kayaknya Rio lagi menyindir seseorang. Rio, Anda menyindir siapa? Ngaku ya Anda ya. Kayaknya Rio ini lagi nyindir aku sih. Enggak. Bukan Rio, Mas Kusep, sorry. Biasanya kan Anda yang suka nyindir-nyindir. Nah, Mas Kusep, Anda nyindir saya. Maaf, saya malam minggunya mah nggak ngapa-ngapain. Nah, agak ngeselin sih sebenarnya Mas Kusep. Nah, kita mau lanjutin nih Loli. Kita mau ngomong-ngomong soal yang namanya teman curhat. Nah, menurut Loli, teman curhat ini berpengaruh nggak sih? Oh, teman curhat sih ya berpengaruh. Secara kan kalau kita ada masalah nggak bisa diomongin sama pasangan mungkin ya karena gengsi. Ya sama siapa lagi mau diceritainnya nggak sih? Iya sih, cuman nah ini nih aku mau ngomongin soal hubungan yang di private tadi. Nah, hubungan yang di private terus gimana kita mau cerita nih sama orang nih? Kita aja hubungan kita cuman istilahnya cuman kita sama doi yang tahu ya kan. Nah, teman-teman yang tadi lebih suka private gimana nih teman-teman Rama nih? Kalau kalian menghadapi situasi gimana kalian pengen curhat tapi kok hubungan kalian di private gimana? Cerita sama orang yang dipercaya dari Nona nih. Aduh, ya bener sih, cuman what if kalau Orang di belakang kita bener-bener ya di kan. Nah, terus kalau Lori tadi gimana? Teman curhat itu gimana? Teman Pengaruhnya curhat sama sih hubungan? berpengaruh boleh karena mungkin teman curhat kita juga bisa ngasih solution nggak sih? Tapi lebih baiknya nih ngobrol lah sama pasangan kita. Wah, Lebih itu baik saran Saka talk juga sama tuh, mereka. benar. Nah, kalau aku sendiri, kita boleh punya teman curhat, cuman diusahakan atau ini saran buat Rama ya, usahakan curhat sama temen yang bener-bener temen dan jangan beda jenis, jangan lawan jenis gitu loh. Misalnya Iya, nih jangan. kalian cewek, terus kalian curhat sama cowok dengan harapan kalian bisa dapat insight dari cowok. Nah, aku menyarankan untuk tidak dilakukan karena apa? Gimana pun juga akan ada kemungkinan di mana dia pengen ngerusak hubungan kalian dan dia pengen masuk di antara hubungan Ada kalian. celah, yes. Nah, intinya gini nih, hubungan yang baik-baik aja itu aja masih ada celah. Bagaimana dengan hubungan yang sedang retak dan kalian curhat sama orang yang dia pengen nikung gitu loh. Udah Nah, paling gampang itu. rusaknya itu. Nah, makin gampang rusak. Biasanya kalau aku lebih menyarankan curhat dengan teman yang sama-sama cewek atau sama-sama cowok. Cuman tetap ada resiko juga di situ dengan dia suka sama pacar kita terus dia yang nikung gitu loh. Itu ada tuh banyak. Jadi ya teman lebih sendiri. baiknya sih ngobrol sama pasangan sih, udah gak ada lagi. Nah, ini atas aja nih. Tapi seprivate hubungan pasti ada satu orang yang diceritain. Mungkin ada, bener. Terus Iya. Nona nih, private tuh nggak sepenuhnya private sih menurutku. Pasti ada beberapa orang yang tahu entah sengaja atau tidak. Nah, ya memang cuman, nah balik ke tadi nih kayak hubungan yang mungkin pacar kita pengennya bener-bener private cuman antara mereka berdua yang tahu, itu ada. Dan aku tahu ada banyak yang kayak gitu. Nah, Billy sama ortu lebih enak kalau curhat. Bener, tapi kalau orang tuanya sudah tahu gimana, kalau belum tahu ya udah. Kalau dari Sinanda Jadi- dicurhat sama Tuhan. Aduh, dekat Lebih sama bagus Tuhan. sih. Aduh. Iya sih. Cuman biasanya udah curhat gak dijawab gitu kan. Nah, itu sakit. Cuman kalau dijawab lebih serem. Dijawab sama Tuhan. Dekat doang jadi yang kagak. Bodoh amat Rio. Enggak, udah. Sudah, jangan kayak gitu. Nah, kita mau bahas-bahas itu lebih dalam lagi. Tapi sebelumnya kita mau nyetelin lagu lagi nih. Nah, sambil kita setelin lagu, teman-teman boleh cerita-cerita atau hubungan kalian, tentang hubungan kalian atau hubungan
kalian selama ini tuh gimana sih? Apakah toksik atau enggak? Terus kalian boleh minta saran dari aku atau Loli, bisa lewat DM pribadi atau ditulis di event chat. Cuman kalau kalian tulis di event chat, takutnya nanti ketumpuk sama chat yang lain gitu. Jadi aku lebih menyarankan kalian private DM ke aku atau Loli. Nanti kita bisa bacain cerita kalian, dan cerita kalian kalau kalian mau nama kalian disamarkan, kita akan samarkan kok. Kita nggak akan sebut nama. Iya Kita benar. akan menghargai privasi jika kalian memang minta. Nah, daripada kita makin lama, kita langsung setel lagu aja. Loli, aku mau nyariin lagu yang pertama nih dari Rio. Judul lagunya Pergilah Kasih, penyanyinya Chris ya. Salam buat emak, anakmu pengen cewek yang baik. Mohon maaf Rio, Anda sudah punya cewek. Tolong sadar diri. Itu aja. Dari Loli ada nggak nih? Loli. Wah, Loli hilang guys. Yaudah, aku take over aja. Lagu yang kedua nih. Judul lagunya Let It Go. Penyanyinya Idina Menzel. Pesannya, aku mau jadi Olaf dari Teh Uci ini. Aduh. Teh Uci, kenapa Teh Uci mau jadi Olaf? Bisa dong cerita-cerita kali ya kan? Nah, daripada kita makin lama nggak nyetel-nyetel lagu, kita langsung setelin aja. Mas AB bisa nyetel lagu. Dan sambil menunggu, teman-teman boleh DM atau tulis di event chat. Gitu aja Prama. Stay tune. Waduh, lagunya kan udah dengerin tadi tuh. Cuman ini event chatnya mulai random dari tadi. Mohon maaf ya Prama, dari tadi kita random banget. Nah, di sini aku mau lanjutin soal tips and trick. Nah, tips and trick untuk self love dan move on. Nah, halo Loli. Ada nggak nih Halo. Loli di sini? Halo. Nah, tadi hilang tuh. Ya boleh. Tadi Gimana tuh Loli? mengenai self love ya. Sebelumnya gini sih kan, karena kita udah tahu itu toxic, jadi sebelum ke self love kita bahas self harm dulu nih. Banyak yang sampai nyakitin diri sendiri, bahkan bunuh diri pun terjadi kan. Kalau dari aku sendiri ya, kalau mengenai self love tergantung cara teman masing-masing gitu loh. Kalau aku lebih ke self love itu dengan cara ya aku ngelakuin sesuatu tuh sesuai moodku. Aku mau makan, aku akan makan. Aku mau jalan-jalan, pokoknya harus ngikutin mood. Terus aku ngelakuin kegiatan yang aku suka. Pokoknya begitu sih. Nah, terus kalau tips buat move on nih, menurut Loli apa nih? Tips buat move on ya. Kalau aku jujur sih, aku pengalaman habis putus dari mantanku dan aku belum move on. Tapi kalau pelan-pelan move on itu ya paling berusaha ngelupain, berusaha ngiklasin. Dan kalau bisa nih ya, ini paling ampuh, barang-barang dari dia tuh aku buang. Itu sih. Waduh. Dan berusaha Kasian untuk sih. hapus semua chatting-chatting itu wajib. Bener. Nah, benar. Kata omongan Anas nih bener nih. Kalau dari aku ya Loli ya, daripada kita berusaha untuk melupakan, cobalah untuk menerima keadaan yang ada. Nah, memang berat sih, memang berat. Kayak putus tuh, aduh, Iya, gue siapa masih sih gak nggak percaya gue sedih? putus sama dia gitu kan. Rasanya tuh kayak gitu tuh biasanya tuh. Nah, kalau aku, aduh, dari Rio nih lucu nih. Move dipindahin, on hidup dipindahin hidup. Dari hidup. Pindah alam anjir. Putus pindah. Oh gini nih. Putus sama dengan pindah alam. Waduh, serem ya Rio ya. Untuk pacarnya Rio ya mungkin nanti pacarnya Rio dikasih link ya. Pacarnya Rio yang kenal tolong pacarnya dikasih link buat nonton YouTube. Nah, biar tahu nih, oh kalau putus sama Rio berarti pindah alam. Nah, Alam ngeri ya. serem sih, ngeri. Nah, terus ini nih. Tadi di Loli udah ada yang DM belum nih untuk tanya atau sekedar cerita? Kalau di aku udah ada satu, cuman dia nggak mau namanya disebutin. Jadi aku bacain aja nih, namanya nggak akan aku sebutin ya. Pernah berjuang dan berharap bersama, tapi kandas hubungan yang dibangun dekat dengan Tuhan. Waduh, berarti hubungannya ini udah dekat, udah apa ya, udah kayak saling mengusahakan gitu. Terus Sampai di dalam hubungannya doa. kandas. Nah, iya. Itu sedikit saran aja buat masnya atau mbaknya yang curhat tadi sama aku. Hubungan yang meskipun memang hubungan itu dibangun dengan Tuhan, dibangun berdasarkan dengan dekat dengan Tuhan, cuman kadang-kadang memang bukan jalannya gitu loh. Sometimes memang itu emang ngeselin sih, kita kayak
selama ini kita mau nyari yang seiman tapi susah, sekalinya dapet putusnya cepet. Ya nggak Itu sefrekuensi. banyak. Nah, mungkin Iya. sedikit sih Saka dari aku. Kalau seandainya ridho ke Tuhan berarti mempercayakan semuanya sama Tuhan dong ya. Nah, kalau Iya. seandainya kalian kandas berarti memang Tuhan melihat sesuatu yang kamu tidak lihat dan Tuhan mendengar sesuatu yang kamu tidak dengar. Itu aja. Makanya kamu Iya bener sih. Terus juga mungkin kalau dari aku sih emang ini agak sedikit terlalu rohanian gitu ya, mohon maaf. Nah kalau dari aku mungkin ya Tuhan pengen kamu fokus dulu sih sama akademinya, sama belajarnya dulu gitu. Nanti ketika udah selesai kuliah, udah selesai menyelesaikan studi, mungkin Tuhan udah kasih jodoh yang paling bener gitu buat kamu. Iya. Nah kalau dari Loli ada nggak nih yang nanya atau cerita gitu? Ada sih ini yang DM katanya minta saran pandangan mengenai pacaran itu wajib nggak sih tiap hari chattingan? Nah, kalau dari Pandangan? aku nih, iya maksudnya kalau pacaran itu wajib nggak sih chattingan terus gitu loh. Nah, kalau dari Gimana? aku ya, kalau dari aku sendiri ini menurutku memang harus sih, harus ada kabar karena hubungan udah tapi Nah, balik gimana? lagi kalau komunikasinya sehat ya mungkin hubungannya juga akan baik, tapi kalau komunikasinya ya ada sedikit ya gitulah yang nggak baik atau Ah, mungkin cowoknya nih, mulai nih. banding-bandingin. Rio ada nih. Hashtag gak wajib cuman wajib. Ya memang gimana ya? Settingan wajib atau enggak itu sebenarnya kita kembali ke preferensi masing-masing. Itu sih kalau dari aku Jadi, sebenarnya. Ya memang sih aku juga nyaman ketika kita pacaran terus kita kayak dikabarin gitu. Ya nggak harus pacaran sih sebenarnya. Misalnya Aku masih PDKT dihargai gitu. dan aku dianggap ada. Nah, cuman memang kalau itu sebenarnya preferensi. Cuman kalau aku sih mengalaminya, aku pernah menjalani hubungan yang lumayan lama, itu hampir 3 tahun menjelang 4 tahun. Itu kita enggak kayak bener-bener kayak tiap hari kita chatting gitu loh. Cuman akan selalu ada berkabar gitu, walaupun cuman kita kadang-kadang ngechatnya cuman pagi chattingan bentar, terus kita berangkat sekolah lah, terus melakukan kesibukan masing-masing. Dan aku kan juga waktu itu udah mulai kerja juga kan, dan aku ya ada kesibukan di kerjaan gitu setelah selesai sekolah. Nah ya udah, nanti setelah kita udah selesai kerja segala macam, malam kita chattingan lagi, ngobrol lagi, atau sekedar ngabarin aja kalau kita udah pulang, jadi dia nggak kepikiran gitu. Kalau aku sih Kembali gitu. ke masing-masing. Iya, itu kembali ke masing-masing sebenarnya. Tapi lebih enak ya itu sih. Kadang-kadang mah kalau chattingan tiap hari itu enak. Cuman nggak kayak waktu 24 jam sama kamu terus gitu, ya nggak Tidak bisa. lah, hidupku nggak cuma Nah. kamu doang sayang. Aduh. Rio, hashtag janda anak satu aku padamu. Hey, Anda sudah baru semester 1 masih ya kayak gitu. Janda-janda bah. Nah, makanya nyarinya janda. Oke, jadi kalau menurut Loli tadi gimana tuh? Saran untuk move on yang lain tuh ada nggak sih? Saran untuk move on yang lain ya paling ya itu sih, kalau aku yang paling ampuh ya lakuin sesuatu yang ku suka, cari kesibukan, Gitu. hapus semua chatting dia, barang-barang dari dia kalau bisa dibakar, hilangin. Kalau Tapi aku bukan ya, dalam dasar dendam ya. Ya benar. Cuman ya memang sih nggak ada orang yang bilang kalau ngeblok itu nggak selamanya kekanak-kanakan, tapi bukan berarti ngeblok itu kekanak-kanakan terus gitu loh. Jadi kadang-kadang ngeblok itu perlu untuk beberapa orang, itu benar. Diri Jadi gimana? demi kenyamanan diri sendiri juga, kalau butuh diblok ya nggak apa-apa sih. Nah ini ada pertanyaan nih dari Anas nih, bagus nih. Cara move on dari orang yang belum sempat memiliki gimana? Belum sempat dimiliki. Waduh. Nah kalau dari aku justru move on dari orang yang belum dimiliki itu, yang belum pernah kita miliki itu lebih sakit. Serius. Iya. Karena Jadi, belum pernah daripada- dimiliki udah disuruh move on. Nah kita belum pacaran tapi udah disuruh move on gitu. Nah itu justru itu kayaknya tuh lebih sakit gitu loh, daripada kita udah pacaran, udah pernah memiliki, udah tahu gimana dia. Sama daripada kita belum pacaran sama sekali udah disuruh move on. Sakit sih tapi. Waduh. Tipsnya cobalah cintai dirimu sendiri. Walaupun susah, Iya. tapi setidaknya ya susah sih untuk unkeras gitu.
sekarang banyak nih yang lagi bikin SG nih. Lanjut atau mundur atau keras atau uncrush. Nah, itu banyak tuh yang bikin SW sama SG kayak gitu Iya. tuh. Iya. Nah, Anas sakit banget sih move on-nya lama. Iya bener, move on-nya lama. Terus kayak mau move apa ya, kita mau gak pindah hati itu gak bisa. Kak, bedanya orang yang terlalu peka sama kegeeran apa tuh? Waduh, Aduh, ini orang susah yang terlalu sih. bentar. Terlalu Orang peka yang dengan terlalu kegeeran. peka sama kegeeran. Aduh. Apa ya bedanya ya? Kalau Coba mungkin itu enggak Saka lebih berpengalaman nih soalnya dari Loli kayaknya ya. Saka enggak punya 3 pengalaman. tahun loh. Saka lebih sering dibilang ini enggak peka-peka gitu. Peka-peka. Wah, Peka dong, bedanya. Saka. Bentar, kita bahas dulu. Bedanya orang yang terlalu peka sama kegeeran. Ya simpelnya kamu nggak ngode dia, kamu nggak kodein dia, terus dia kayak apa ya, kayak Tiba-tiba ngerasa tahu. gitu loh. Nah itu Iya. itu kegeeran banget sih itu sih. Kalau orang yang terlalu peka ya memang dia peka sama kodemu. Atau nah ini nyambung sama pertanyaannya Anastasia Silala ini. Kalau alasan putusnya karena terlalu friendly, nah itu bisa. Mungkin kita balik ke pertanyaan yang pertama dulu tadi ya. Nah mungkin dia kegeeran karena kamu terlalu friendly, itu juga bisa loh. Jadi kadang-kadang kamu nih friendly sama dia yang menurut kamu biasa, yang menurut kamu itu biasa aja, tapi dia nerimanya enggak gitu loh. Iya, lain. Nah kalau untuk Anas, alasan putus yang terlalu friendly, karena terlalu friendly itu susah sebenarnya ya. Mungkin memang friendly itu sebenarnya emang nggak terlalu enak sih, ketika kamu ramah sama orang dan menurutmu itu biasa aja, tapi menurut dia enggak, nah itu susah. Dan saran aku sih, sejak awal dia harus tahu sama sifatmu yang friendly itu. Ketika dia bisa menerima sifatmu yang friendly itu, ya udah kalian bisa berlanjut. Tapi ketika dia nggak bisa menerima dari awal, ya udah jangan jangan menempatkan posisimu di hubungan yang memaksa kamu harus berubah gitu. Asalkan bisa saling menerima aja sih ya. Nah, Rio, Kak mau nanya, kalau kita pacarin orang yang sedih karena dia baru putus, itu pertanyaan itu dijawab sama Febri nih, entah Mbak atau Mas ya. Maaf. Yang penting jangan sama orang yang belum selesai dengan masa lalunya, itu benar. Bener banget. Ketika, Jangan. jadi ketika dia tuh belum selesai sama masa lalunya, ya dia itu butuh dihibur, bukan butuh dipacarin gitu loh. Ya. Itu beda. Cuma sebatas badut Karena loh, nanti- badut. Iya, nanti kamu jadi badut. Nah, saran aja itu. Badut Enggak aku hiburan. pacarin. Ya monggo Mas Rio kalau masih mau dipacarin. Nanti Tapi dia udah udah move on. diputusin. Aduh, enggak. Udah segitu. Nih Anas, kalau terlalu friendly dikira gatel, kalau cuek dikira sombong, serba salah. Nah, selagi masih Emang perempuan dia cewek serba selalu salah? benar. Tidak. Tidak. Cewek selalu benar ya, Hoax. Saka. Sorry. Enggak. Hmm. Cewek selalu benar. Ya udah. Enggak. Tunggu. Nah, terus kita mau masuk ke sesi kuis nih, sesi kuis giveaway. Untuk Aduh. staff ya, untuk staff, kalian jangan ikut jawab. Biar para staff tercinta, kalian jangan ikut jawab. Kalian jawab hilang staff kalian. Ya, ini khusus untuk Rama nih. Pertanyaannya yang nyebutin Mbak Loli atau aku nih? Saka aja deh, nggak apa-apa. Aku, oke. Nah, ini pertanyaan untuk Prama. Enggak Anas, tenang. Yang menang pasti ini Prama kok. Staff gak akan Dalam menang. hati- Langsung dalam hati ku Diana. cabut Menangkan staffnya dia. aku. Nah, jangan jawab. Jangan Bil, aduh Curang Anda. ketua nih. Nah, ini pertanyaannya karena simpel soalnya. Dari tadi kita cerita nih, aku sama Loli. Aku sama Loli lebih prefer hubungan yang dipublish atau di private. Dan kalau dipublish kemana, kalau di private yang bagaimana? Nah, boleh tuh dijawab tuh. Easy banget ya. Pertanyaannya Easy banget tuh. Ayo ada giveaway guys. Untuk staff, awas ya kalian jawab. Ngajar kalian. Nah, pertanyaannya gini. Kalau hubungan, wah udah dijawab sama email, publish ke ortu dan snap. Wah. Aduh staff dengerin ini ternyata. bagaimana ini? Nah, untuk Mbak Email nanti bisa nge-DM atau
chat ke WhatsApp pribadiku, nanti biar aku kasih giveaway 10.000 GoPay, OVO atau ShopeePay. Kasih aja. Selamat email. Email. Jelek Anas. Ya maaf. Nah, terus kita mau ini kalau Prama masih ada yang mau ngasih cerita lagi boleh nih. Nah, Ya, sembari pengalamannya. teman-teman Prama, ya mau cerita pengalaman boleh ke DM pribadi nanti kita ceritain. Nah, sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, kita mau nyetelin lagu. Nah, ini lagu request dari siapa? Dari Loli apa dari aku nih? Lagu dari kita aja, dari Dios gantian. Oh, dari aku ya. Mungkin kalau dari Loli, aku yaudah. judulnya itu Now I Know lah, lagunya Caleb J. Apa judulnya tadi? Now I Know. Now I Know. Iya. Nah, kita sambil ngomong-ngomong nih, sambil Mas Bot kita menyiapkan ya kan. Nah, kita sambil ngobrol-ngobrol dikit nih sama teman-teman nih di atas. Rio menang kuis, ayolah. Enggak. Anda cabut staff dulu baru menang. Menang nanti. Rio menang kuis 1. Wah, jangan. Terus apa lagi nih? Kita scroll ke atas dikit nih. Hashtag janda anak 1 meresahkan. Ngeselin ya Mas Kusep. Nah terus ada lagi nih, bentar aku cari dulu nih di atas nih. Badut ulang tahun. Aduh, Sama ini ulang apa banget tahun. ya? Aktif banget. Makanya Dapat banyak cuan banget buat leader modal tadi. lamaran ya. Aduh, Billy. Waduh. Lumayan ya, 10.000 jadi. Iya. Gak apa-apa, Jadi GoPut ditabung. gitu. Biasanya jadi GoPut tuh biasanya tuh. Nah, kita baca lagi. Dari Rio nih, Kak, apa iya orang yang followersnya banyak, like-nya sedikit? Kayaknya enggak deh. Aku enggak tuh. Hey, aku Ini tahu gimana ini? itu siapa. Gimana ini? Aduh. Nah, kita naik lagi. Beli bisa jadi. Mau nanya, Iya, mau beli nanya follower. dong, yang putar lagu ini korban PHP Kak. Wah. Aduh. Nah, wah botnya rusak tadi. Maaf Rama. Nah, kayaknya lagunya udah siap nih, denger tadi ada bocor dikit ya kan. Nah, kita langsung dengerin lagu aja. Stay tune Rama, nanti kita akan balik lagi. Dadah. Waduh, lagunya enak tuh tadi tuh. Banget Tadi apa kan? tuh Loli judul lagunya tuh? Now I Know atau sekarang aku tahu gitu. Now I Know ya. Wah, fix masuk playlist Spotify sih. Kalau aku sih masuk ke playlist Spotify ku langsung sih kalau kayak gitu tuh. Nah, ini kayaknya dari tadi dipencet nih. Baik banget. Kenapa ini? Hey, ngeselin ya. Nah, kita langsung masuk ke kesimpulan. Nah, dari Loli nih, kesimpulan soal pancaroba hati sehat atau toksik ini apa nih? Ada nggak nih? Ya intinya kesimpulannya tuh gak jauh-jauh lah dari self love. Kalau udah ngalamin pancaroba hati itu udah pasti toksik ya Saka. Jadi kalau Saka udah kayak gitu jangan dipertahanin. Jangan jadi badut Saka. Oh udah enggak. Hey. Dan dari situ juga Loh. sesuai yang dibilang Saka, kalau putus itu nggak hanya melupakan, tapi belajar mengikhlaskan. Sama kata siapa tadi? Kata Anastasia juga ya. Itu bagus sih, bener. Belajar memperbaiki diri juga dari pengalaman sama ex yang sebelumnya, biar sama next pacar ya kan, mas atau mbak pacarnya tuh nggak terulang. Kalau terulang mungkin ya tipis-tipis ya kan. Enggak, Dan yang kalau paling ngomong nih tadi nih bentar. Si Anas apa nih? Ngomong itu waktu si Anas ngomong nih kayaknya ini ya. Apa kelihatannya kayak udah master banget, padahal baru diputusin sekali aja udah sidro. Anas tuh diem-diem udah pro loh Saka. Kalah kita. Lupa saya. Mohon maaf, ampun Su. Dan yang ini nih, yang paling penting banget. Aku jadi yang kayak bisa belajar mengampuni dia atas kesalahannya sih. Jadi sekalipun semua perbuatannya yang udah pernah dilakuin, baik buruknya dia ya kan, dengan cara aku putus, aku mengikhlaskan, aku mengampuni, itu rasanya tenang banget. Dan terakhir tuh berdoa. Jadi pesanku nih buat girls dan boys juga lah, jangan cewek doang. Kasian intinya nih, udah. Iya.
Jangan ambil hati orang yang kalian gak siap jaga. Terutama nih cowok nih ya. Cowok nih, tolong. Yang suka kok- ghosting. Itu kok gitu? Ya karena Nggak, kami cewek para cewek banyak. selalu benar. 2021 itu eranya badut. Eranya badut-badut cowok tuh berkeliaran. Nah, Mulai confess ya. mulai 2022 nih, awal-awal akhir tahun akhir tahun ini banyak badut yang udah mulai confess. Nah, Tapi di Saka, di awal tahun nanti mulai nih buaya-buaya kembali ke habitatnya masing-masing. Nah, badut cuman mulai Saka confess belum salah confess satunya adalah Saka. Confess. Iya Saka ya? aduh. Enggak, Saka belum berani confess, enggak berani. Oh belum berani. Mundur Takut Saka. denger Iya, jawabannya enggak, Saka ya. enggak. Anas aja, Saka buaya kah? Enggak, Saka confess aja enggak berani kok. Aduh. Ini, confess Dan ini. ditolak cari mangsa baru. Aduh, Apa ini lagi? dari buaya Apa? sih. Oh ya, dan ini the last nih buat yang suka ngasih harapan nih, tolonglah jangan ngasih harapan seakan-akan serius atau ternyata kalian cuma coba-coba doang. Please lah, hati itu bukan buat dimainin kayak lagu Marion Jola tadi kan, Nah. Saka. Karena hati itu kalau udah salah letak ya bisa retak. Mau gimana dong? Udah nggak bisa Legal. lagi. Evangel Tega apa banget. tadi itu? Aduh. Ya benar sih. Atau Dukung mungkin Saka dari confess. Tidak, Saka nih. jangan. Apa? saran dari Saka mungkin buat teman-teman Prama lain gitu. Gimana cara mengatasi yang pancaroba mungkin dari Saka. Aduh, pancaroba ya itu sih. Jangan mempertahankan hubungan yang nggak pantas dipertahankan, dan jangan menangisi orang yang nggak pantas untuk ditangisi. My God, itu aku Kata-kata. banget, please. Itu aku banget. Dan satu nih buat Ya, yang udah ini. pernah diselingkuhin ya. Yang buat Mm-mm. pernah diselingkuhin, aku cukup baik untuk memaafkanmu. Tapi aku cukup bodoh untuk mempercayaimu lagi. Jadi Aduh. udah cukup. Jangan lagi percaya sama yang tukang selingkuh, oke? Kalian Ya, layak nah, bahagia, guys. Untuk Prama-Prama nih yang dari tadi ngomong dukung Saka confess, hashtag dukung Saka confess. Oh, aku juga Hati dukung kalian. loh. Ini siapa Eh. dah kok? Aku nggak berani speak Ya, up udah. ya. Aduh, spill dong, spill. Jangan. Enggak. Tadi tuh aku sempat baca di atas. Aku lupa siapa yang nulis. Ada yang Ini Saka harus bahas, spill. enggak, jangan. Tadi ada host yang ada host kan. Ada Prama yang ngomong kalau kadang-kadang orang yang kita suka itu peka, dia tahu dia peka, cuman dia pura-pura nggak tahu gitu loh. Iya, pura-pura bego lama jadi bego beneran takutnya. Aduh. Nah itu cuek, bener cuek. Nah tolong ya buat yang udah peka. Saka Anas confess nih, kita makan. kita makan. Ih, setuju. Aku setuju, Anas. Ya. Donaturnya nanti dari kirimin Saka. Saka GoFood loh. donatur. Anastasia Saka langsung ini kirim alamat rumahku, kirimin GoFood. Tapi bayarnya Iya, bayar jauh di ya. tempat. Jauh ya Bayarnya pakai cash. kapal ya. Makan ya gacoan. Boleh. Kalian Aduh, kirimin Nona. alamat, nanti aku kirimin GoFood. Cuman bayarnya cash. Nah, akan dinikmati. Kirimin gue makanan apa abang-abangnya doang nih. Aduh, jangan. Tahun depan podcast di angkringan. Aduh. Kok podcastnya enggak, jangan. Kita podcast di tempat masing-masing. Walaupun udah di Salatiga, tapi kita masih harus jaga protokol kesehatan. Kita harus prokes yang ketat. Ya teman-teman Di ya. kuburan sapi, di kuburan sapi. Aduh, Di jangan. kuburan. Dah. Menantang ya. Habis ini teman-teman boleh kalau mau tanya-tanya sama kita atau sekedar cerita pengalamannya tadi yang siapa tahu belum sempat cerita kan, boleh DM atau boleh ketik di sini. Nanti kita bakal bacain satu-satu. Nah, sambil itu kita nyetelin lagu lagi. Nih untuk kali ini kita kasih 4 lagu. Aku bacain 2, Loli bacain 2 ya. Oke. Gantian. Aku yang pertama nih. Judul lagunya Beranjak Dewasa, penyanyinya Nadine Amizah. Pesan, jadi dewasa banyak nggak enaknya ya, bener. Jadi dewasa tuh kadang nyakitin. Justru malah kita pengen balik ke waktu kecil gitu, sering tuh. Iya, nyakitin banget. Next nih, judul lagu Kita Selamanya, penyanyi Bondan Prakoso. Pesannya kerja. Wow, Waduh, kerja. itu di belakang siapapun yang nulis itu di belakang tambahin satu lagi, masih kurang satu kata. Kerja tipes. Nah, tambah lagi di belakang satu. Terus ada lagi nih, judul lagunya Bertaut, penyanyi Nadine Amizah. Kok Nadine Amizah 2 kali nih, tapi beda judul. Pesannya capek. Aduh. Kalau capek bobo istirahat. Nah.
Iya, terus ada lagi nih, judul lagunya berawal dari mimpi, penyanyinya tetap sama, Bondan Prakoso. Pesannya, kadangkala ketika kita berharap besar dan mungkin gagal, tak seharusnya untuk berhenti mencoba lagi. Jangan pernah hentikan harapanmu ketika kamu gagal, karena suatu saat harapanmu jauh lebih besar dari apa yang kamu kira. Wow, positive vibes banget ini pesannya. Iya, Keren banget. bener-bener. Iya sih. Nah, daripada kita makin lama karena berhubung ini lagunya ada 4 ya, langsung kita setelin aja Mas Bot Musik. Dipersilahkan ya, lagunya udah siap. Nah, gitu aja. Enjoy the song, Prama. Iya, tadi 4 lagu tadi ya, 2 lagu. Tadi lagunya apa aja terlalu itu? Tadi pokoknya aku lihatnya kayaknya penyanyinya sama tuh, dua gitu tadi. Iya, Pas banget dua-dua. ya. Iya, nah kita udah dapet ini. Tadi ada yang nanya-nanya nih. Yang Iya. pertama tadi dari Anastasia. Kenapa orang kalau habis putus yang diceritain malah kejelekannya, padahal kebaikannya pasti ada. Sering, itu banyak terjadi kok. Nah, Iya, aku kadang-kadang juga itu. gitu kok. Nah, kenapa ya? Aku sendiri juga kadang bingung. Cuman ya kita masih manusia ya kan. Banyak banget sih yang kayak gitu tuh ngeselin memang. Terus tadi Iya, dan apa apalagi ya tadi? Apalagi tuh? apa nih? Kalau misalkan putus kan pasti ini kan apa jelek-jelek kan. Nggak mungkin lah putus baik-baik. Kalau putus baik-baik juga pasti akan jelek juga dong impactnya. Iya sih. Kalau baik-baik gak putus namanya. Terus nih ada lagi nih Anastasia lagi tadi yang di awal aku lupa tadi. Gak bisa membedakan mana yang mau ngegebet sama yang mau kenal doang. Nah, aku Kalau itu tadi Saka, sedikit. itu Saka. Nah, aku bisa nih kasih insight sedikit. Ini dari cowok ya. Kalau cowok yang ngegebet atau yang cuman mau temenan tuh bedanya sebenarnya kelihatan loh. Kalau cowok ini biasanya ya, cowok pada umumnya ketika dia dia suka sama kamu, dia tuh biasanya suka ngejailin. Nah, kadang-kadang tuh dia suka jail kalau cowok beneran suka. Itu kode-kode Bisa itu sih, biasanya. bisa. Tapi nggak juga sih. Terus Aku pernah dijalin tapi just a friend. ya Malah jadi makanya ini sahabat. masih banyak. Terus ada lagi nih yang dia tuh kayak sering tanya kabarmu atau dia sering ngasih kamu kabar walau kamu nggak minta. Nah itu banyak, jadi kayak sekedar dia pagi nanya, halo selamat pagi gitu kan, terus udah malam gitu, gimana kabarnya, tadi hari ini ngapain aja, atau seenggaknya cuman sekedar ngasih tulisan selamat tidur ya gitu. Itu udah biasanya udah jadi tanda-tanda juga nih. Atau dia juga kadang-kadang ngingetin kamu makan, atau pokoknya ngasih perhatian-perhatian yang nggak seharusnya dikasih sama seorang teman. Itu beda. Intinya aku flashback. Aduh, maaf ya. Nah, terus ini ada lagi nih. Kadang-kadang kalau dia suka sama kamu, dia akan sering ngajak kamu jalan berdua. Nah, misalnya ngajakin, yuk kita nonton yuk, atau yuk temenin aku nyari sepatu, atau temenin aku nyari baju dong. Nah, mohon maaf cowok-cowok, rahasia Anda saya bongkar dikit-dikit ya. Nah, terus ada lagi dikenalin sama keluarga. Nah, walaupun kalian cuma teman, tapi iya sih, walau memang tidak menjamin, tapi yang tadi ya, kayak yang aku bilang, diajak jalan berdua atau iseng gangguin atau sering nanya kabar atau kasih kabar gitu. Nah, itu bisa jadi gitu loh. Terus tapi kalau ada yang temen nih, nah terus dia kayak ngenalin kamu ke orang-orang kayak ini temenku nih. Nah, itu ya udah sih, fix kalian cuma dianggap temen. Soalnya ini temanku gitu kan. Aduh. Iya, dia sahabatku nih, dia temanku nih. Nah, itu biasanya ya udah sih. Berarti dia lagi nyariin kamu jodoh ke teman-temannya dia. Itu aja. Oh, iya, keinget jadinya aku nih. Kalau dia suka sama kamu, dia biasanya malah nggak mau ngenalin kamu ke circle-nya dia. Bukan karena apa-apa, cuman takut ketikung aja sih. Yang suka juga sama si ini kan, doi. Nah, itu dia. Nah, terus ada lagi nih pertanyaan dari siapa tadi, Loli? Dia minta private. Oh, di private. Oke. Ya. Tolong kasih pandangan dong atau pendapat tentang cewek yang confess duluan. Hehe, kan biasanya cowok yang confess duluan. Nah, aku jadi pengen tahu pendapat yang lain, gimana kalau cewek yang confess duluan. Oke.
Nah ini berarti dia Menarik juga sih. tanya ke, iya menarik. Nih dia nanya ke teman-teman Prama juga nih. Kan kadang ada cowok yang dia kayak nggak mau confess, dia kayak confess tuh mikir-mikir. Nah, terus kalau cewek yang confess duluan gimana menurut teman-teman? Kalau dari Saka sendiri, waduh agak berat sih sebenarnya. Cuman emang bagus sih sebenarnya untuk kamu confess duluan. Cuman kadang-kadang ketika kamu confess duluan, cowoknya kadang-kadang tidak menghargai. Ini cewek ya Loli yang tanya iya. atau cowok? Cewek. Cewek ya. Nah, ini saran dari aku ya. Kalau cewek confess duluan, kadang-kadang cowoknya itu justru tidak menghargai apa ya confessmu, dan dia kayak menganggap kamu enteng gitu loh. Nah, cuman Iya. nggak masalah sih. Nggak semua cowok kayak gitu. Cuman Juga banyak confess di luar anak sana cewek. yang ketika kita confess duluan, ketika cewek confess duluan, yang ada malah dia kayak dianggap apa ya, dianggap remeh, dianggap enteng, dianggap gampangan, mohon maaf. Nah, jadi buat perempuan, Edgar buatlah sih. harga dirimu itu, kita tinggi woi, harga diri kita tinggi. Ya, Jadi biarkan boys yang cuman- mengejar. Cuman kalau kamu udah capek banget kayak udah PDKT 3 tahun nggak ditembak-tembak 3 gitu. tahun juga Ya cuy, udah. astaga. Itu aduh. Ya kan kita nggak tahu ya Sakit banget. confess ya. Ini confess bukan nembak loh ya. Ya, Ini menyatakan ini doang. confess. Bukan. Ya hanya sekedar menyatakan, jadi tidak masalah. Ini Wawan dari Wan nih. Kalau dikejar juga jangan sok lari menjauh. Ya kalau emang dia mau menjauh ya mau gimana? Kan kita nggak tahu. Kita kadang nggak tahu nobody gimana knows hati ya, orang. mungkin Iya. dia belum siap dan dia nggak mau jadi jahat dulu gitu kan. Mm-mm. Kalau misalkan dia Nah. nerima tapi dia nggak siap kan jahat jatuhnya toh. Iya itu dia. Nah, Loli kayaknya ini udah 8:30 nih ya kan, daripada kita makin udah lama. lama. Iya lama banget loh, kita nggak kerasa 90 menit nih udah hampir kan. Asik banget. Iya, nah kita langsung setelin lagu aja. Lagu yang pertama Loli yang cari deh, Loli yang bacain. Ini tadi ada request sih dari Kak Setiawan. Lagunya itu Titik Balik di Hidupku, penyanyi dari Virgon. Pesannya akan kembali di waktu yang tepat. Wow. Aduh, nah terus lagu kedua dari Loli lagi nih. Kita Oh, request dari iya. host dong, lagi request dari host. Dari host dari aku dulu nih. Iya dari Loli. Oke, kalau aku requestnya Reckless, penyanyinya Madison Beer, pesan atau salamnya, terima kasih telah hadir, tapi satu yang harus kau tahu, hanya Tuhan yang tahu bagaimana aku memperjuangkanmu di saat orang lain berkata lepaskan. Oh, Sakit udah. Nah, kita langsung ke lagu yang ketiga nih. Lagu yang ketiga dari Akus termasuk sebagai lagu penutupan acara kita malam hari ini. Ini juga lagu untuk saran buat Prama-Prama. Judul lagunya I Love You But I'm Letting Go, penyanyinya Pamungkas. Nah, kita langsung aja lari ke lagunya gitu aja Prama. Stay tune, bye-bye. Iya, itu dia 3 lagu terakhir untuk menutup sesi malam kita hari ini. Nah, oke. kayaknya udah lama banget ya loh, udah 100 menit, bahkan nggak 90 menit lagi nih, udah 100 menit kita udah nemenin Rama di malam minggu ini. Over Nah, ya, overload. iya, sedikit over. Nah, kita langsung nutup aja event kita pada malam hari ini. Dan jangan lupa Prama, di minggu depan kita masih ada event lagi, Radio Anak Muda lagi di minggu depan. Jadi teman-teman tetap stay tune dan tetap nantiin acara kita di minggu depan. Ya, saya Saka pamit dan Loli juga pamit. Kami undur diri dan sampai jumpa Prama di minggu depan. Bye. Bye-bye.